Senang sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah. Suatu berkat yang luar biasa kalau kita masih bisa bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mau memulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita agar kita datang di hadapan Tuhan. Segala kelelahan kita hari ini biarlah kita mau letakkan di bawah kaki Tuhan, sehingga malam hari ini kita dapat fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur atas panjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mengucap syukur Tuhan atas sepanjang hari ini. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Angkat hatimu, katakan
Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam ini oleh kekuatan yang daripadamu Tuhan, kami boleh sehati, sepikir, setujuan datang ke rumah-Mu untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami tahu ketika kami satukan hati kami, Roh Allah ada di sini. Ketika Roh Allah di sini ada gerakan Allah yang terjadi. Ada Roh Kudus yang akan mengurapi kami semua. Kehadiran Allah memberikan kepada kami mujizat, memberikan kepada kami kesembuhan. Kehadiran Allah memberikan kepada kami semangat yang baru, pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, itulah yang membuat kami selalu rindu untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kehadiran-Mu itu membuat kami selalu ingin lebih dekat kepadamu Tuhan. Karena dengan kehadiran-Mu di dalam ibadah kami rasakan ada damai sejahtera-Mu. Ada kelegaan yang Kau berikan Tuhan. Hati yang penuh dengan beban berat. Ketika kami memuji, memuliakan Engkau, ketika kami mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu Tuhan, kami percaya segala beban itu diangkat. Ada kelegaan yang akan membawa kami pulang dengan penuh kedamaian yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pada malam ini dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam pengurapan-Mu Tuhan. Baik kepada Ibu Ripka yang memimpin pujian tim singers, pemain musik, pengatur LCD sound system, penyambut tamu kolektan dan hamba-Mu Ibu Pendeta Lydia Tamrin. Tuhan berkati kami semua yang berdoa untuk ibadah pada malam ini, Tuhan berkati. Teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Merasakan hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu dan kami siap diberkati oleh kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan menyembah Engkau. Izinkan kami Tuhan mengucapkan kekaguman kami kepadamu Tuhan. Baik atas hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan hal-hal yang menurut kami gak baik yang boleh Tuhan izinkan. Kami mau mengucap syukur, kami mau mengucapkan kekaguman kami dan berkata Tuhan Engkau baik. Haleluya Jesus, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Jalan-jalan-Mu enggak kami mengerti Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Haleluya. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan lagi, kau sungguh indah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh menakjubkan Tuhan. Menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam
Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mau kagumi segala kebaikan-Mu Bapa. Kami mau berterima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Mari sama-sama dengan lembut katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Thank you Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari kita berikan kemuliaan kita buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus baik sekali dalam kehidupan kita. Mari kita semua memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, biar langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes Lord. Dengan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi
pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya selalu setia dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama katakan biar bumi akan berlalu. Sama-sama kita bergoyang buat Tuhan ya. Yes Lord. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan Yes Lord. pasti akan digenapi. Katakan syalalala, syalalala. Saya cinta Yesus, syalalala. Yesus cinta saya. Amin, syalalala, syalalala. Saya cinta Yesus, syalalala. Amin, Yesus cinta saya. Katakan lagi, biar bumi akan berlalu. Amin Tuhan, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya amin pasti akan digenapi. Katakan shalom, saya cinta Yesus, shalom, amin. Sekali lagi shalom, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, amin. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini tiba saatnya kami mau memberikan sebagian daripada berkat yang sudah kami terima. Kami mau kembalikan kembali ke hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap persembahan yang kami berikan. Biar tangan-tangan yang memberi berapapun jumlahnya Engkau yang tahu semuanya berasal daripada hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Engkau kami berdoa. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan percayalah firman hari ini juga adalah jawaban dari doa-doa kita. Kita buka hati kita buka tubuh, jiwa dan roh kita. Fokus sama Tuhan, dengarkan untuk mendengarkan setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Engkau Tuhan, bersama Dia kami gak akan pernah goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali,
Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Katakan lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi. Amin Tuhan. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saya undang Ibu Eva Chandra untuk berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Biar ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa terbang tinggi bersama Engkau dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau dan kami mau dipegang teguh oleh Engkau, dituntun jalan kami Tuhan. Melalui firman yang sebentar kami akan dengar, supaya kami dapat dan mampu terbang bersamamu dengan kekuatan sayap Raja Wali. Roh Kudus, bantu kami untuk memahami rahasia firman-Mu yang begitu dalam. Hikmat yang dari Tuhan itu memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tante Lydia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semuanya itu kami perlu makan menjadi kekuatan bagi tubuh rohani kami. Supaya kami tidak lelah, kami tidak mudah menyerah, tetapi kami kuat, bahkan tangguh dan cakap menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam puji-pujian. Biarlah talenta yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, boleh mereka lebih lagi pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau duduk diam, memperhatikan firman-Mu. Berfirmanlah, kami mendengar. Di dalam nama Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Dengan tema doa yang penuh kuasa. Saudara mau? Kurang. Saudara mau? Mau apa? Alami, amin. Doa yang penuh dengan kuasa. Tuhan luar biasa memanggil saudara dan saya untuk mengenal Dia secara pribadi. Ya, sehingga kita dapat rasakan. Tapi saya mau berkata buat saudara bahwa kalau mendengar temanya kita senang sekali. Tetapi tidak mudah untuk kita bisa alami doa yang penuh dengan kuasa itu. Iya, haleluya. Tuhan akan menolong saudara dan saya karena Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Kita masuk saja dengan pembacaan firman di dalam kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-31 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20.
Ayat-ayat ini saya akan bagi dalam 3 bagian. Ayat 18, 19, dan 20. Saudara perhatikan, kita akan sama-sama buka dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-31 ayat 18 sampai dengan 20. Saya ajak kita bangkit berdiri. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil ya. Saya baca ayat 18. Demikian firman Tuhan. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. 2, 3. Sama-sama 2, 3. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghadrik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan, malam hari ini kita melihat fokus kepada bangsa Israel dengan satu nama, yaitu Efraim. Efraim adalah anak kedua dari Yakub. Salah? Siapa yang bilang salah? Siapa yang bilang salah? Iya, siapa tuh? Yusuf. Puji Tuhan ya saudara. Jemaat di Cilacap sedikit tapi pinter. Karena ibu gembalanya suka begini nih. Jadi mereka itu kalau datang ke gereja, mami sudah dak-dik-duk nih ya. Memang kita harus rajin baca Alkitab ya. Karena saya suka begini saudara. Ya selain jadi gembala jadi guru saudara ya saudara. Selain jadi gembala guru jadi guru sekolah minggu ya saudaraku sekalian. Supaya jemaat itu jadi pinter. Rupanya mereka jadi jemaat, mereka tidak duduk di bangku sekolah minggu. Sebab itu berbahagia saudara punya anak-anak. Ya saudara, mungkin juga ada yang dari kecil sudah sekolah minggu sampai sekarang sudah berkeluarga ya saudaraku. Seperti saya ini sudah nenek ya saudara. Anak saya bilang mami nenek-nenek, tapi luar biasa tuh nenek-nenek ya. Tapi puji Tuhan ya, saya tidak mau untuk jadi nenek-nenek modelnya. Tapi saya mau menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mau dipakai. Amin saudara. Semangat dan penuh dengan suka cita. Israel, kita menaruh satu kalimat, yaitu Efraim. Efraim ini anak kedua dari Yusuf. Tetapi Efraim ini dia memiliki bahagian utara dari Israel saudara. Ya, dia memiliki kehidupan yang keluar dari garis firman. Tetapi luar biasa pada ayat yang ke-18 bagian B. Coba saudara perhatikan. Ayat 18 bagian B dikatakan apa di sana? Iya, haleluya. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Inilah kelebihan dari Efraim. Dia selalu teringat dan dia meratap setiap persoalannya yang dia sudah lakukan keluar dari rel firman. Saudara, masalah kalau bertumpuk saudara, kadangkala kita tidak mampu, lalu kita coba dengan kekuatan kita sendiri. Ini yang kita keluar dari maunya Tuhan. Padahal sebenarnya kita harus berklaimkan. Saya suka bilang jemaat jangan seenak-enak klaim. Klaim kalau kita punya percaya. Kalau kita tidak punya iman, kalau kita pun tidak punya sesuatu untuk Tuhan, jangan klaim-klaim, itu sia-sia. Tapi kalau kita punya iman, kita klaim bahwa Tuhan itu maha mendengar. Seperti pujian tadi. Ya saudaraku sekalian, tak selalu Tuhan menjawab doa.
Nanti saudara. Iya, tidak selalu saudara. Sebab kita lihat Efraim dia sudah keluar dari garis firman. Tetapi bagian yang 18 bagian B tadi saya sudah baca bahwa bawalah aku kembali supaya aku berbalik kepadamu. Ya saudaraku sekalian. Dalam doanya Israel selalu berseru kepada Tuhan. Yeremia dipakai pada saat-saat Israel dibuang ke mana? Babel. Pada saat-saat kehancuran Yerusalem. Oleh sebab itu ini si Yeremia ini dia dijulukan nabi yang cengeng. Dia suka menangis. Oleh sebab itu dia tuliskan bagi saudara dan saya tentang kehidupan daripada Efraim. Tetapi ada kelebihannya saudara. Yaitu apa? Ada kerinduan untuk kembali. Saudara mau melihat doa yang penuh dengan kuasa. Kembali kepada jalan Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman. Kembali kepada maunya Tuhan. Bukan mau kita sendiri. Iya saudara. Itulah Efraim ya saudara. Yang kedua. Kita lihat ayat yang ke-19. Iya. Ayat yang ke-19 bagian A. Mengenali diri sendiri. Tadi kembali. Sekarang mengenali diri sendiri. Saudara, kadang-kala kita tidak pernah untuk lihat kita punya diri. Ya, kita kadang merasa bahwa kita ini yang paling benar. Apalagi suka ngeyel-ngeyel sama suami sama istri. Ya, biasanya tuh begitu. Ya, kalau suami punya mau, istri ndak punya mau, ngeyel saudara. Siapa yang mau berdiri di tengah? Ya, saudara harus tahu. Halo, sini suami istri harus tahu. Ada Roh Kudus. Amin. Dia ada di tengah-tengah saudara dan dia akan melihat antara saudara istri dan saudara suami. Haleluya. Dia akan melihat bagaimana model dan sikap kita dalam mengambil keputusan. Kadang kita ego, kita mementingkan diri kita, mau kita yang paling benar. Tapi mari 18 bagian B katakan kembali kepada kebenaran. Hanya Tuhan. Saudara dan saya ini cuma kemurahan, ya kan? Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan yang paling benar itu karena dia adalah Raja kebenaran. Iya saudara. Oh luar biasa saudara, saya teringat dulu ya saudaraku sekalian. Ngeyel-ngeyel sama suami, sekarang suaminya sudah ndak ada. Lalu mau ngeyel sama siapa? Halo, Ibu Nila begitu juga ya? Ya? Iya. Ya. Sekarang mau ngeyel sama siapa saudara? Tunduk kepada maunya Tuhan. Ayat 19 bagian B, bagian A. Ini bagian yang kedua. Haleluya. Sungguh sesudah aku berbalik, apa saudara? Aku menyesal. Nah ini saudara. Ini yang menarik hati Allah. Kita menyesali akan semua perbuatan kita. Ngeyel-ngeyel salah. Kalau Roh Kudus sudah bicara jangan keraskan hati. Tetapi tunduk kepada kehendak Tuhan, suara Tuhan. Jangan segan minta maaf sama istri. Ya mah aku yang salah loh mah. Nah jangan saudara. Efraim dia katakan begini saudara, sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Jadi yang tadi pertama berbalik, yang kedua menyesal. Ya saudara, baiklah kita semua dalam kita mengiring Tuhan. Lebih sungguh dan lebih sungguh untuk melihat doa yang penuh dengan kuasa. Sesalilah perbuatanmu. Sadarlah bahwa salah. Ini yang seringkali membuat langit menjadi apa? Tembaga. Ya. Doa
Berapa lama belum juga dijawab. Kadang-kala saya hibur diri saya, saudara. Oh, memang belum waktu Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ya. Tapi harus menyesal loh. Kita harus menyesal. Jangan hanya kembalikan kepada Tuhan bahwa memang semua itu tunggu waktu Tuhan. Atau waktu Tuhan belum sampai untuk kami. Atau untukku. Begitu ya saudara. Tidak selalu. Kita harus melihat diri kita dan kita menyesal akan segala perbuatan kita. Pikiran, hati, perbuatan, perkataan. Tanpa kita sadari kita sudah menyedihkan hati Tuhan. Ya saudara, saya suka menasehati jemaat begitu. Ingat, orang yang menyusahkan kita, lalu kita membenci mereka, satu sama. Ya. Dia tidak masuk surga, saudara ya juga tidak masuk surga. Kenapa? Benci. Ya. Jadi tidak, kita harus melakukan apa yang menjadi mau Tuhan. Efraim, dia sadari bahwa dia sudah berjalan jauh dari Tuhan. Dia sembah kepada pohon-pohon, ya saudara. Dia sembah kepada berhala-berhala. Padahal luar biasa itu Yusuf ya. Yusuf itu benar-benar menjadi teladan, saudara. Dia menjauhkan diri dari dosa, pilih masuk penjara daripada bikin dosa. Ya saudara, luar biasa. Iya. Tapi anaknya, dia berbalik tinggalkan Tuhan. Untung dia sadar untuk kembali kepada Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dia menyesal perbuatannya. Itu ayat 19 bagian A. Ya. Coba kita lihat terus bagian B. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Jadi saudara, Efraim dia tahu kesalahannya, dia berbalik, dia menyesal, bukan saja secara lisan, tetapi dengan sebuah tindakan dia memukul, menepuk pinggangnya, bukan menongkak pinggang. Ya, ini orang apa ini saudara? Sombong. Omong sama orang yang lebih tua, tangannya di pinggang. Ya saudara. Efraim dia tepuk pinggangnya. Ya saudara. Jadi bukan menyesal hanya ucapan, tetapi juga dengan sebuah tindakan. Bagaimana saudara? Kalau kita berbaliklah 180 derajat kepada Tuhan. Bukan tinggalkan Tuhan seperti pemuda yang kaya itu. Iya, luar biasa ya saudara. Puji Tuhan, saya ada catat di sini saudara. Efraim benar-benar bertobat saudara. Langkah kedua untuk bertobat adalah mengendalikan diri sendiri tentang keberadaan dalam kehidupan dosa. Ini adalah satu keuntungan yang besar buat saudara dan saya. Jika kita dapat mengenali diri kita. Ada banyak orang yang tidak kenal dirinya. Makanya dia tidak tahu bahwa dia sudah berjalan jauh menyimpang dari firman. Dia pikir aku sudah jadi anak Tuhan. Aku rajin datang ibadah keluarga Sakinah. Ya, saya suka lihat foto-foto saudara, ya video saudara. Saya suka lihat. Sekalipun saya di Cilacap, tapi hati saya tuh selalu ada. Kalau saya buka-buka saudara, saya lihat saudara, pokok-pokok doa saudara saya doakan saudara. Saya tumpang tangan di atas nama-nama itu saudara, saya doakan. Iya. Ini sebuah tanggung jawab kita. Manakala kita kembali, kita menyesal, lalu kita menepuk pinggang kita. Tanda kita berkabung, haleluya. Ingat masa-masa itu, wow itu tidak enak banget. Aku sudah menyedihkan hati Tuhan, siapa aku?
Tuhan masih memberikan kepercayaan untuk aku hidup, menikmati semua yang Dia janjikan. Tetapi kadang aku tidak menaruh harap sepenuhnya. Aku tidak mempercayai Dia akan janji-janjinya. Bagaimana kuasa Tuhan lewat doa kita itu berlaku. Karena kita sudah menyimpang dari firman. Saudara, kita harus mau mengenali diri-diri kita. Ya saudara, di sini saya tulis. Kalau kita mengakui dan kita mengandalkan Tuhan. Kita sadar bahwa hidup ini merupakan memerlukan Tuhan. Dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ya. Kita butuh itu doa yang penuh kuasa. Apalagi di zaman masa sekarang ini. Kejahatan meningkat. Kesukaran, kesusahan tambah meningkat. Ya saudara. Haleluya. Yang sudah biasa dengan berkat yang melimpah. Dia harus alami kemerosotan. Ya, sedikit tawar hati. Untuk melakukan kebenaran firman. Untuk melakukan kebiasaannya pada waktu dia diberkati. Sudah berkurang saudara. Kekuatan imannya mulai merosot. Mari kita mau tepuk pinggang kita. Tanda kita menyesali. Kita mengenal diri-diri kita saudara. Haleluya ya. Puji Tuhan, jadi bertobat supaya doa-doa kita penuh dengan kuasa mujizat itu terjadi. Amin. Iya, puji Tuhan. Ada banyak di sini saudara, nanti pulang baca Yehezkiel pasal yang ke-21 ayat yang ke-12, itu pun juga berbicara tentang menepuk pinggang, tanda berkabung, menyesali dengan kesedihan hati yang dalam dan sangat berduka cita. Iya, puji Tuhan. Yang ketiga, menghidupi rasa malu. Orang yang bikin dosa, saudara, dia harus merasa malu. Kalau sudah tidak punya rasa malu, orang sono bilang urat malunya sudah putus. Lagi bikin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan manusia saja tidak terpuji. Apalagi di hadapan Tuhan. Malu dong. Tapi kadang tidak terasa. Ya, tidak punya rasa malu, bikin terus karena tidak punya rasa malu. Sebenarnya Tuhan sudah geleng-geleng kepala. Tapi karena kita tidak punya rasa malu karena tidak sadar. Tidak menyesali. Ya saudara, bagaimana merasa malu? Ya, saya kira kalau kita punya rasa malu sama Tuhan, juga sama manusia, ya kita tidak akan berbuat hal-hal yang demikian. Saudara, kita baca pasal yang ke-19 bagian B tadi yang sudah saya baca. Ya, haleluya. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Haleluya. Ingat-ingat nih saudara, jangan sampai kelewat. Saudara bisa lupa perbuatan saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Ya, sekalipun dia mencurahkan darahnya buat saudara dan saya. Tiap waktu kita, sebulan sekali kita menemui anggur dan roti yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Itu menyucikan anggurnya itu. Darah Yesus menyucikan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Roti atau tubuh Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Untuk pertahankan kekudusan. Dunia punya tawaran luar biasa. Kalau ndak korupsi ndak enak. Kalau ndak bohong-bohong sedikit sama istri, sama suami ndak enak.
Apalagi tahu tuh istri punya kelebihan, ya. Tahu tuh suami punya kekurangan, ya saudara. Bohong-bohong sedikit tapi ingat itu dosa. Ya saudara, itu kan kecil tuh. Ya, kecil. Tapi ingat saudara, itu tidak berkenan sama Tuhan. Kita bernoda, beraib di pandangan Tuhan. Jangan saudara pikir ini kan kita dua sudah jadi satu loh, dua menjadi satu. Tapi saudara harus berasa malu. Saudara bohong suami saudara, saudara harus berasa malu. Karena itu dosa. Saudara bohong istri saudara, saudara harus berasa malu. Karena itu dosa. Jangan dipikir aku enggak bohong orang lain nih. Aku bohong suamiku, aku bohong istriku. Saudara sudah bohong diri sendiri. Karena dua menjadi satu. Dua-dua kepingin melihat doa yang penuh dengan kuasa. Betapa indahnya di saat-saat ini. Di waktu-waktu yang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, kami rindu. Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu. Dalam rumah tanggaku, dalam usaha pekerjaanku. Tuhan, biarlah aku punya doa ini yang naik dengan sungguh, Engkau yang menilai. Sehingga doa yang aku naikkan ini adalah doa yang penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah beri kuasa buatku. Untuk doa dengan percaya. Ya saudara, haleluya. Tuhan paling luar biasa. Saudaraku sekalian, menangis kemarin saya bicara di wanita Esther, saudara. Iya. Bagaimana itu si Daud dia tangisi. Itu Absalom anaknya, padahal anaknya itu dia mau bikin salah. Dia mau melawan ayahnya sendiri. Dia mau rampas kedudukan ayahnya. Saudara, tapi Daud sebagai ayah, dia menangis. Sekalipun rakyat tidak setuju dengan Daud seperti modelnya kayak begitu. Dipikir anak sudah begitu masih tetap saja sayang. Daud tangisi saudara. Karena anaknya bikin dosa. Melawan, memberontak. Daud menangis saudara. Ya. Saudara baca Efraim ini, nanti baca dari awal saudara. Efraim dia meratap. Ya. Dia meratap. Siapa lagi? Esau. Dia meraung. Karena hak kesulungannya sudah diserahkan kepada Yakub. Sadar dia saudara. Tapi apa? Kehilangan. Karena apa? Saudara meremehkan hak kesulungan. Saudara dan saya jangan pernah meremehkan firman. Jangan pernah meremehkan keselamatan. Jangan pernah meremehkan pembelaan Tuhan. Jangan pernah. Dalam keadaan apapun kita tetap mengucap syukur. Apa yang Engkau izinkan berlaku, itu yang terbaik. Karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Amin. Kalau kita sudah dapat katakan begitu, saudara, kita bisa menerima. Kita mau katakan kepada anak-anak kita sekalipun mereka sedang bertumbuh. Menjadi anak-anak yang besar. Anak-anak yang siap untuk menghadapi situasi dunia. Kita sudah harus masukin pelajaran firman Allah. Memberikan mereka kekuatan iman. Untuk mereka tidak mengandalkan manusia orang tua. Tapi mereka belajar berdoa. Mengandalkan Tuhan. Dunia susah saudara. Lagu dulu dikatakan dunia susahlah. Nasibnya sudahlah begini. Iya. Mau kemana kita? Mau lari? Lari kemana saudara? Haleluya. Di mana-mana. Ya. Haleluya. Hanya bisa lari di kaki Tuhan. Hanya Tuhan saja. Ya. Kalau ndak kekurangan. Kalau ndak bangkrut. Kalau ndak sakit. Ya saudara. Ada saja saudara. Penyakit
bermacam-macam ya saudara. Tapi kita mau belajar lari sama Tuhan. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah pertolongan bagi kita. Amin. Jangan seperti Esau. Demi semangkok kacang merah akhirnya meraung saudara. Saya bilang berjemaat di Cilacap, ingat, lebih memilih tawaran bekerja di hari Minggu dan tinggalkan jam ibadah. Kelihatannya ibadah tidak dapat duit, kerja dapat duit. Hati-hati. Iya. Jangan membelakangi Tuhan dan berhadapan dengan berkat. Enak aja saudara. Saya bilang enak aja. Ya, tinggalkan yang memberi berkat. Nanti itu tidak akan jadi berkat. Seperti orang yang mengisi uang di dalam kantong bolong saudara. Betul? Dan buktinya saya boleh melihat yang suka lale-lale ibadah di hari Minggu, nerima tawaran kerja, tidak bisa apa-apa, bahkan dia punya rumah. Sekali waktu kalau saya bicara keras, tegur keras, mana hasilnya? Ya, tinggalkan ibadah, mana? Ya saudara. Sebab itu jangan, ya kita mau dengan setia melakukan kebenaran dan kemauan Tuhan. Jangan seperti Efraim. Beruntung Efraim kembali. Lalu menyadari, mengenali dirinya sendiri ya saudara. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-20 saudara. Ini bagian yang ketiga. Yang tadi saya sudah katakan buat saudara. Ya, dia begitu merasa malu saudara, sehingga apa? Dia kembali kepada Tuhan. Kita baca ayat yang ke-20. Apa yang terjadi saudara, perhatikan supaya nyambung saudara. Tadi dia kembali, kedua apa saudara? Dia menyadari diri dan menyesal ya. Yang ketiga ini apa saudara, kita akan melihat ayat yang ke-20. Anak kesayangan kegerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghadrik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, dan dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dengan model daripada Efraim, hati Tuhan, haleluya, menjadi luluh. Hati Tuhan berbalik kepada Efraim. Senang ya saudara kalau saya baca ini, saya bilang, oh Tuhan, saya sangat percaya kalau Engkau juga katakan kepada diriku seperti itu. Di saat-saat aku susah, di saat-saat aku sedih, di saat-saat aku berbeban berat, aku rindu suaramu, haleluya, memberkati aku. Belum lihat berkat, tapi perkataannya itu memberi sebuah pengharapan yang super pengharapan. Yang tidak diragukan lagi, janjinya ya dan amin. Kuasanya dulu, kemarin, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama. Luar biasa saudara ya. Haleluya. Pada ayat yang ke-20 ini saudara ada beberapa hal, saudara perhatikan. Haleluya. Iya, yang pertama saudara, yang pertama dia apa? Dia terharu. Iya. Hatinya terharu, ayat 20 bagian B, hati Allah terharu. Kalau dalam bahasa Ibrani dengan kata hamu. Hamu yang artinya adalah rindu. Iya. Haleluya. Kita seringkali rindu Tuhan. Tetapi apakah Tuhan rindu saudara dan saya?
Dia rindu saudara dan saya manakala kita berbalik dengan sepenuh hati. Yang tadi saya katakan 180 derajat. Yang suka bohong gak bohong lagi saudara. Yang suka nyeleweng-nyeleweng gak nyeleweng-nyeleweng lagi. Iya, yang suka ketip-ketip mata sudah ndak ketip-ketip mata lagi. Itu untuk orang-orang sono, masa kita keluarga Sakinah masa iya sih? Ya siapa tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Yang pelit-pelit nih. Ya. Saudara, jangan saudara ya. Berbalik 180 derajat. Ya saudara, luar biasa ini yang Tuhan mau. Haleluya. Iya, itu 20 bagian B, hati Allah terharu. Iya, haleluya. Saudaraku sekalian, yang kedua, hati Allah tergerak. Ya. Coba kita baca Yesaya pasal yang ke-63 ayat 15. Kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat yang ke-15. Haleluya. Mungkin ada yang bisa bantu saya baca 63 ayat 15. Iya. Mari. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Ada amin? Iya. Yesaya dia menuliskan dan dia menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Jangan engkau menahan itu dariku. Biarlah belas kasihmu itu selalu nyata di dalamku. Ada amin? Iya. Saudara doa. Dengan apa saudara? Dengan berseru dengan hati yang hancur seperti Efraim. Dia meratap karena dosa-dosanya. Dia meratap karena kekurangan kesalahannya. Jangan kita meratap saja. Kalau kita kekurangan, usaha kita mulai anjlok, mulai merosot. Jangan meratap itu aja saudara. Tapi kenali dirimu. Ya saudara, haleluya. Kembali kenali diri. Menyesali ya saudara, dan dia akan menolong saudara dan saya. Kita dapat garis bawahi bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu doa yang penuh dengan kuasa. Puji Tuhan. Tuhan akan menolong. Yang kedua yaitu apa saudara? Bukan saja dia terharu, tetapi dia juga terkenang saudara, ya. Dia terkenang kepada Efraim. Wah, aku pukul, aku hajar, tapi sudah itu aku kenangkan dia. Aku ingat selalu dia. Ya, aduh luar biasa Tuhan ya saudara. Dia bawa kita di tempat-tempat yang sulit. Tetapi dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia memukul kita. Tetapi dia juga membebati kita. Amin. Dia izinkan persoalan terjadi. Tetapi dia juga yang menolong kita. Dia memberikan kekuatan. Dia berikan kita semangat. Satu kali pagi saudara saya bangun jam 3. Sudah tidak bisa tidur. Apa yang saya renungkan, ya, saya tahu itu adalah pekerjaan iblis. Ya, hampir-hampir saya mau telepon ke sini bahwa Ibu Nila, maaf saya batalkan dulu ya, karena saya begini, sudah tidak mau apa-apa lagi. Ya, saya tidak mau ke sana, tidak mau ke sini, tidak mau kemana-mana. Aduh sudah, aduh rasanya seperti, aduh sudah. Ya seperti begitu.
Sudah melayani di tempat aja ndak mau kemana-mana. Rasanya kekuatan juga rasanya sudah ndak ada. Oh jadi begitu ya saya sendiri ngomong. Begitu ya kalau orang sudah usianya lanjut. Sudah 37 tahun. Iya saudara, wow. Iya sudah ndak mau lagi kemana-mana. Saya duduk saudara, saya bangun, saya duduk. Saya duduk, saya renungkan saudara. Oh ini ya makanya ada yang katakan bahwa kalau sudah nenek-nenek itu jangan diam-diam diri saudara. Cari teman yang sebaya tuh untuk ngobrol. Dalam hati saya buat apa ngobrol-ngobrol. Aku ngobrol sama Tuhan. Aku mau ngobrol, aku mau baca-baca firman. Begitu, oh mungkin mereka alami seperti begitu saudara. Akhirnya lama-lama jadi pikun. Ya, sudah tidak ingat lagi saudara. Karena apa? Terlalu menyendiri. Ya, nah saudara jangan. Ya, kita harus happy. Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan itu yang luar biasa. Saya bangun bertindak saudara, saya sembahyang. Nanti jam 5 baru sembahyang dengan anak-anak. Jam segitu saya sudah keluar. Saya sembahyang sendiri dulu, saya keluar saudara. Saya jalan ronde lapangan itu 20 kali. Sambil nyanyi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, oh diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya jalan saudara dengan mat lagu ini saudara. Wow 20 kali saya ron lapangan itu saudara. Yang ada di perumahan saya. Saudaraku sekalian, wah masuk seger saudara. Langsung nyanyi keras pujian ini. Anak-anak saya semuanya bangun untuk mengikuti doa. Wah luar biasa. Saya katakan, hai iblis nyahlah engkau. Aku ini adalah hamba Tuhan. Aku mau tetap penuh dengan sukacita dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Iya, persoalan, masalah. Jangan pernah beri telinga untuk iblis. Dia akan taburkan hal-hal yang menakutkan ya saudara. Hal-hal yang membuat saudara tidak mampu untuk lakukan firman. Iya, saya bilang buat jemaat kalau pikir-pikir makan, pikir rumah tanggamu, kekuranganmu tidak bisa berbuat apa-apa menyenangkan hati Tuhan. Tak bisa. Tapi kalau pikir Tuhan sanggup dalam segala situasi dan keadaan, kita akan mengalami kekuatan. Amin saudara. Iya, puji Tuhan. Jadi sebab setiap kali aku menghadir dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Apa saudara? Menyayangi. Wow saudara. Dia sayang saudara dan saya. Amin. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah mempelai Kristus. Wah dia cinta kita. Dia sayang kita. Wah luar biasa saudara. Iya. Haleluya. Saudara mau tetap setia buat dia. Lakukan firman. Dia akan tetap menyayangi saudara. Persoalan jadi dia perhatikan saudara. Dia terkenang saudara. Tak habis-habisnya dia mengenang keadaan saudara. Dia tahu persis keadaan saudara. Dia membaca isi hati saudara yang penuh dengan banyak persoalan. Haleluya. Dan dia akan nyatakan kasih sayangnya buat saudara dan saya. Hari ini belum pertolongan Tuhan datang buatmu. Besok dan nanti waktu Tuhan akan sampai. Yang penting itu kembali. Yang kedua menyesal. Lalu yang ketiga tepuklah pinggangmu. Tanda berkabung. Dan dia akan nyatakan kuasamu buat saudara dan saya. Jangan seperti Esau. Terlambat sudah habis. Apakah enggak ada lagi Bapak? Satu saja Bapak, apa enggak ada lagi? Iya, Ishak bilang enggak ada. Nah itu baru Esau rasakan. Meremehkan hak
kesulungan. Meremehkan pertolongan Tuhan. Bukankah kita ada ini? Karena pertolongan Tuhan, amin. Tetap jalani, dia akan tetap menolong saudara dan saya. Doa kita menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Berbalik untuk lakukan firman Tuhan, memberkati. Saya sebelum kembalikan buat Ibu Pendeta Nila, kita ingin nyanyikan pujian tadi lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin, haleluya. Tuhan mau menolong saudara sekalian. Saya sebelum kembalikan buat Ibu Pendeta Nila, kita ingin nyanyikan pujian tadi lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin, haleluya. Tuhan mau menolong saudara sekalian. Puji Tuhan, mau dijawab oleh Tuhan kembali. Lakukan kebenaran firman. Sesalilah dirimu, berasa malu untuk melakukan dosa. Ya saudara, wah luar biasa. Kita nyanyikan pujian ini, Tuhan mau menolong kita semua. Glory, haleluya. Amin. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, tak selalu Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ulangi lagi dari awal. Tak selalu, amin, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin, Jesus. Bukan melihat semua jadikan. Amin, Yesus mendengar. Haleluya, lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Glory, haleluya. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi, Yesus mendengar. Waktu saya kembalikan, lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat. Mari kita sama-sama berdiri. Kita naikkan lagi pujian ini. Kita naikkan lagi pujian ini. Dan kita imani firman Tuhan yang kita dengar pada malam ini.
Apa yang selama ini kita doakan mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Pasti ada waktunya Tuhan akan menjawab permohonan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Tuhan menjawab doa. Amin. Haleluya Yesus. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Benar Tuhan. Izinkanlah Amin. Tuhan untuk bekerja Haleluya yang Yesus. mustahil menjadi. Amin. Oleh karena percaya Amin. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Benar Tuhan, benar Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Itu yang kami alami Tuhan. Janjinya di waktu Haleluya Yesus. ku akan melihat Dia jadikan. Katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar Amin. lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab Yesus lebih dari yang kuharapkan. lebih dari yang Amin. Haleluya Yesus. janjinya di waktu Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. ku akan melihat Dia jadikan. Amin. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, Dia ada di sini. Dia mendengar tangisan kita. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuriala barasya dikiala barasa dikiala barasa. Kuriala barasa dikiala barasa dikiala barasa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu yang manis Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Surikiala warasiki. Kuriala warasarikiala warasiki. Kuriala warasiki. Kuriala warasiki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Jamah setiap hati Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan, haleluya Yesus. Tuhan, Engkau yang melihat air mata anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar jeritan hati kami Tuhan. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Itulah iman kami kepadamu ya Tuhan. Itulah iman kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami. Hanya Engkau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap telinga yang sudah mendengar firman-Mu memahami arti firman-Mu dan mengalaminya Tuhan. Kami mau jadi seperti Efraim Tuhan, yang berbalik dan menyesali diri, lalu berkabung untuk dosa-dosa yang pernah kami lakukan, dan kami mau bertobat. Kami mau menjadi kesayangan Tuhan. Kami mau disayang sama Tuhan. Kami mau dipeluk oleh Tuhan. Kami mau dipegang oleh Tuhan. Tuhan Yesus, jangan lepaskan tangan-Mu dari hidup kami Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan. Bimbinglah keluarga Sekinah Tuhan. Mungkin malam ini ada yang datang dengan hati yang pedih. Biar Tuhan yang membalut luka-lukanya. Mungkin ada yang datang dengan penuh kekecewaan. Yang datang dalam kesulitan ekonomi, yang datang karena mencari pekerjaan belum dapat. Tuhan, Tuhan Engkau yang sanggup menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Firman-Mu datang bukan kebetulan, tapi memang Tuhan mau menjawab doa kami melalui firman-Mu. Agar kami tetap percaya, tetap setia. Kami datang ke rumah Tuhan, kami beribadah dengan setia. Supaya Tuhan sayang kami. Supaya Tuhan bela perkara kami. Supaya Tuhan terus melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Lydia Tamrin. Dalam usia 73 tahun dia masih begitu bersemangat Tuhan. Ampuni kami kalau kami yang lebih muda tidak bersemangat. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami harus menyesali diri. Kalau kami tidak semangat. Terima kasih Tuhan buat kekuatan pada malam ini. Firman-Mu sudah menguatkan kami. Firman-Mu sudah menyadarkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Banyak yang kami perbuat mungkin tanpa kami sadari kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biar kami lebih setia kepadamu. Setiap waktu yang masih ada itu kami pergunakan dengan baik. Berkati keluarga Sekinah Tuhan. Agar mereka setia beribadah kepadamu. Supaya mereka mengalami kuasa-Mu Tuhan. Dalam setiap ibadah ada mujizat Tuhan yang terjadi. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Berkati pelayanan
Tante Lydia di Cilacap. Walaupun di desa yang kecil, tapi kami tahu kuasa Tuhan sama di sana maupun di sini. Mujizat Tuhan juga terjadi di sini, mujizat Tuhan juga terjadi di sana. Terima kasih Tuhan. Lindungi senantiasa Tante Lydia Tuhan, beserta dengan anak cucu menantu semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Cilacap. Kiranya Tuhan berkati setiap hati yang memberi dengan tulus, setiap tangan yang terbuka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Diberkati ya. Hari ini ada yang berulang tahun ya. Happy birthday Algif. Tuhan berkati. Happy anniversary Hendra dan Yuli ya. Tuhan berkati, semakin setia, semakin banyak mujizat yang terjadi. Kita akan naikkan satu pujian. Ibu Lydia ini, Tante Lydia ini udah umur 73 tahun loh. Semangatnya. Ya, jalannya masih cepat. Sampai ke Gunung Sinai ya, luar biasa ya. Masa kita yang dibawa gocap, kurang semangat. Malu ya, sama yang 73 tahun begitu semangat. Tuhan semakin memberkati ya Tante Lydia. Terima kasih untuk pelayanannya pada malam ini. Tuhan sudah menyampaikan isi hatinya melalui Tante Lydia untuk kami semua ya. Yuk kita akan jalankan persembahan yang kedua. Ada yang baru pertama kali datang malam ini? Ya, puji Tuhan ya. Tri, Neni terus ya bergabung dengan kami ya. Kami senang sekali ada jiwa-jiwa anggota-anggota keluarga muda yang boleh bergabung. Saya serahkan kepada Ripka yang memimpin pujian untuk persembahan yang kedua. Nanti Tante Lydia akan doa penutup dan doa berkat. Silakan kepada petugas. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Yang sudah memberi saya persilakan untuk bangkit berdiri. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi.
Mari kita semua masuk di dalam doa. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena malam hari ini Engkau bawa kami untuk melintasi gunung tinggi. Bahkan langit biru kami tidak takut. Karena Engkau ada dengan kami. Bermacam-macam persoalan, cobaan, silih berganti. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah biarkan kami. Engkau begitu perhatikan kami, menyayangi kami ya Tuhan. Sebab itu patutlah kami bersyukur kepadamu Bapa. Hamba berhenti bicara, Roh Kudus tetap bicara. Sehingga kami semua menjadi orang-orang yang berbalik dan sadar akan perbuatan ini. Menyesali diri-diri kami, merasa malu akan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga kami boleh tinggalkan semuanya. Kami akan melihat bahwa doa yang penuh dengan kesungguhan itu penuh dengan kuasa yang dahsyat. Hari ini, besok, dan sampai selamanya kuasamu tidak pernah berubah. Berkati keluarga Sakinah dalam usaha mata pencarian mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka, berkati mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Tuhan berkati usaha mereka ada di ruang mata. Kau tidak pernah meninggalkan. Engkau menyayangi keluarga Sakinah. Sebab itu saudara-saudara, siapkanlah dirimu untuk pulang. Haleluya, menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Percaya bahwa kuasa doa itu yang penuh dengan kuasa itu sanggup menjawab. Dan jawaban itu adalah ya dan amin. Pasti. Terima kasih banyak Bapak. Berkati semua pelayan-pelayanmu, berkati dan pakai Ibu Pendeta Nila dengan seluruh tim yang ada. Tuhan pakai dengan pengurapan Allah. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan gairah dan sukacita untuk terus maju dalam melayani. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan malam ini, Tuhan sudah berkati. Pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Malam hari ini Engkau menyertai kami semua dalam perjalanan. Yang berkendaraan motor, yang berkendaraan 4, biarlah roda 4 Tuhan selalu jaga, lindungi, pelihara, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Malam ini Engkau menyertai kami dengan tiang api berkeliling. Tutupan darah Grafiraj-Mu membungkusi keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah ke nama-Mu. Yang sakit Tuhan jamah, sembuh di dalam nama Yesus. Apapun penyakit yang mereka alami di dalam nama Yesus, Engkau mengenal mereka semua. Mereka ada di ruang mata-Mu dan biarlah kasih sayang-Mu tercurah bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan tetap tinggal dalam persekutuan Roh Kudus mulai malam hari ini, besok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah terima semua berkat-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati saudara sekalian. Haleluya.